Kajian Kitab. مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyarul ikhwah wal akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana kabar antum semuanya? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada sore yang berbahagia ini, di kesempatan yang mulia ini. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga dengan itu kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan langkah kita menuju rumah Allah dalam rangka bermajelis ilmu. Bahkan di antara keutamaannya juga kita menunggu waktu salat. Nabi SAW mengatakan fazalikumur ribat, itu bagaikan orang-orang yang berjaga-jaga di perbatasan kaum muslimin, perbatasan wilayah kaum muslimin. Ya, ini menunjukkan ya waktu yang sangat utama untuk kita isi dengan menuntut ilmu agama. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahui bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna, yang tidak meninggalkan satu kebaikan kecuali telah diajarkan dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tidaklah keburukan yang Allah Subhanahu wa taala ya ajarkan yang merupakan pesan Allah kecuali telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ya juga termasuk yang tidak terluput adalah masalah akhlak. Bahkan di antara tujuan Nabi SAW diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu banyak ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara tentang adab dan akhlak, dan adab ataupun akhlak yang terutama, yang paling utama yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang memberikan semua kebutuhan kita. Namun ketika seseorang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, ini bentuk dia tidak bersyukur kepada Allah. Apakah pantas ya seseorang memberikan ibadahnya, mempersembahkan ibadahnya kepada seseorang atau sesuatu yang tidak menciptakan dia? Tentu yang lebih berhak dia ibadahi ya yang menciptakannya, yang memberikan rizki kepadanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mengatakan, wahai manusia, sembahlah Allah
yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Maka seharusnya ketika seseorang menyadari bahwa Allah yang menciptakannya, Allah yang telah memberikan rizki kepadanya, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kehidupan kepadanya, Allah yang telah memberikan ya nafas yang lega, tidur yang nyenyak, itu bagian dari nikmat. Ketika seorang menyadari itu, tentunya yang berhak dia ibadahi hanyalah Allah. Oleh karena itu saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul ya untuk tujuan ini. Adab kita kepada Allah yaitu mentauhidkan Allah dan menjauhi perbuatan syirik. Makanya Allah Subhanahu wa taala sangat murka orang yang sudah manusia yang sudah diciptakan, yang sudah diberi rizki, yang sudah diberikan kecukupan, semua yang dia minta diberikan, ya, diberikan kehidupan yang nyaman, nikmat, harta dunia, kemudian dia berikan ibadahnya kepada selain Allah. Apakah itu bagian dari adab? Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian juga akhlak, ya, setelah kepada Allah, kepada manusia. Dan ya, manusia yang paling ya banyak jasanya kepada kita, ya, ini dalam hal duniawi. Adapun dalam masalah akhirat tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Namun dalam hal ya duniawi, yang menjaga kita, yang membesarkan kita, ya, tatkala kita dalam kondisi tak bisa apa-apa, hanya bisa apa? Nangis. Siapa? Kedua orang tua. Makanya Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menetapkan agar janganlah kamu menyekutukan Allah, janganlah kamu beribadah kecuali kepada Allah. Maka hak yang pertama, hak kepada Allah kita tunaikan. Setelah itu apa? Hak manusia. Dan manusia yang paling berhak kita tunaikan haknya adalah siapa? Orang tua kita. Berbuat baik kepada kedua orang tua, bentuk syukur kita. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak hadis-hadis, ya, yang menganjurkan kita, yang memotivasi kita untuk berbakti kepada orang tua, bahkan bukan hanya sekedar berbuat baik, ya, tapi berusaha ya bersungguh-sungguh berbuat baik kepada orang tua dan tidak sedikit pun menyakiti orang tua, tidak membuat orang tua sedih, tidak membuat orang tua kecewa. Bahkan ucapan saja, ya, disebut oleh Syekh Firanda hafizahullah taala, yang beliau ketika menjelaskan bahwa ucapan Allah ketika Allah mengatakan wala taqul lahuma uffin, jangan katakan ini dalam bahasa Arab adalah kata yang menyatakan dia tidak suka ataupun menolak yang paling ringan. Kalau ada kata yang lebih ringan maka akan Allah sebutkan, tapi itu yang paling ringan. Kalau kita mencari padanan kata di bahasa Indonesia, ya, kira-kira ucapan Kalau ada kata yang lebih ringan lagi, Allah akan sebutkan. Ya, ketika seorang anak, ya, diperintahkan oleh orang tuanya, kemudian ia menolak, ya, tanpa alasan, dia ucapkan apa yang terjadi pada diri orang tuanya? Ya, marah, kecewa. Itu bagian dari apa? Bagian dari durhaka kepada orang tua. Lihat bagaimana Islam sangat menjaga, ya, sangat, ya, memperhatikan adab, akhlak, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, telah menjelaskan kepada kita dan mencontohkan. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau, ketika menyebutkan tentang akhlak Nabi, kana khuluquhul Quran. Dahulu akhlak Nabi adalah Al-Qur'an.
Artinya begitu sempurnanya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau ketika mengajarkan, menyampaikan, dan beliau juga mempraktekkan, mencontohkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik. Maka saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya kita berusaha ya untuk menjadi orang-orang yang berakhlak yang mulia, sehingga kita akan mengambil ataupun memanen pundi-pundi kebaikan. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketahui bahwasannya orang yang tidak berakhlak kepada manusia, atau maksudnya adalah orang-orang yang ya tidak menjaga adab atau menyakiti manusia, ya kebalikan dari akhlak ya, maka dia akan menjadi orang-orang yang merugi, orang-orang yang tidak menunaikan hak-hak manusia, ya tidak menyayangi mereka, ya menyakiti baik dengan lisan ataupun dengan perbuatan yang lebih parah lagi, ya maka itu sebenarnya akan mengurangi kebaikan-kebaikannya, akan mengosongkan pundi-pundi amalannya yang selama ini ia kumpulkan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salasatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim. Ada 3 golongan yang tidak akan diangkat salatnya, walaupun ya tidak diangkat salatnya di atas kepalanya, walaupun shibran, walaupun 1 jengkal. Tidak diangkat ya, karena setiap kita melaksanakan salat, maka ibadah kita akan ya diangkat, disampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada malaikat-malaikat yang akan melaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah lebih tahu. Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu. Allah Maha mengetahui. Namun Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak ketika malaikat siang dan malam ya mereka silih berganti ya menjaga manusia atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya melindungi manusia. Maka ketika malaikat ya siang, di sore hari, di waktu asar, dia naik ya menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kaifa taraktum ibadi au kama qala, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Maka malaikat-malaikat berkata, kami mendatangi mereka dan mereka sedang dalam keadaan sholat, yaitu di waktu subuh, dan kami tinggalkan mereka tatkala mereka dalam keadaan sholat. Maka saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ada 3 golongan yang mana ya sholat mereka tidak diangkat walaupun sejengkal dari kepala mereka. Nabi SAW mengatakan, rajulun amma qauman wahum lahu karihun. Yang pertama adalah seseorang yang ya menjadi imam di suatu kaum, namun kaumnya tidak suka kepadanya karena ya akhlaknya yang buruk. Barangkali karena kefasikannya, ya akhlaknya yang tidak baik, atau lisannya. Intinya ya dia menjadi imam dalam satu kaum, suatu kampung, dan orang-orang kampung ya orang-orang yang ada di negeri tersebut tidak suka kepadanya. Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Yang kedua adalah seorang wanita yang bermalam ya bersama suaminya, namun suaminya marah kepadanya karena istrinya tidak patuh kepada suaminya. Kemudian wa akhwani mutasariman, 2 orang yang saling memutus, berselisih, saling memutus hubungan, tidak mau cakap-cakap ya, tidak mau bersalaman. Nah,
dalam hanya karena perkara duniawi. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya ya ketika ya seseorang ada perkara-perkara akhlak yang dilanggar, itu menjadi sebab ya keburukan atau sebab kerugian yang akan menimpanya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ini hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat dan Mu'jam Al-Kabir, dan Al-Imam Al-Haythami rahimahullah berkata sanadnya ya ada rawi yang lemah ya. Nah, ini kita lewatkan saja. Nah, kita ambil yang sahih, hadis riwayat Imam Hakim dan rawinya thiqah, terpercaya, dan dinyatakan sahih oleh Syalbani, bahwa suatu ketika di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada ya seorang wanita yang diadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ketajaman lisannya, ketajaman lisan perempuan ini, di mana lisannya banyak melukai saudara-saudaranya, terutama tetangga-tetangganya. Jadi kalau ketemu mesti apa? Menyakitkan hati. Ketika dia berjumpa, ya ketika manusia berjumpa dengannya, maka manusia akan berpaling darinya. Bahkan berkata, waduh si fulan datang pula. Kalau datang si fulan pasti membuat apa? Sakit hati. Bukan menyejukkan hati, membuat hati semakin apa? Sempit. Dijauhi oleh manusia karena lisannya yang tajam. Kemudian orang yang mengadukan tentang wanita ini kepada Rasulullah SAW merasa heran, karena yang diadukan ini adalah seorang wanita yang rajin beribadah, rajin berpuasa, bukan hanya ibadah yang wajib, ibadah-ibadah yang sunnah, ya puasa sunnah, sholat malam, dan rajin bersedekah, dermawan. Nah, banyak ahli, kalau bahasa kita ahli ibadah, tapi lisannya banyak senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan tentang, berkomentar tentang wanita ini, la khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan pada dirinya, dia di neraka. Waliyazubillah. Rajin beribadah, tapi lisannya sering menyakiti tetangganya, dicap oleh Nabi, dihukumi oleh Nabi SAW tempatnya di neraka. Tentunya Nabi SAW berbicara dengan wahyu, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebagai pelajaran bagi kita, jangan kita tertipu dengan amal kita. Aku udah lama ngaji, tidak ada pengajian kecuali aku datangi, ya, tidak ada jalan-jalan kebaikan untuk saya berikan infak kecuali saya telah infakkan hartaku kepada di dalamnya. Jadi banyak jalan kebaikan yang sudah dia tempuh, ya, yang sudah dia lakukan, tapi dia tidak menjaga adabnya, ya, menyakiti saudaranya dengan lisannya, ya, baik menggibahinya, menghasutnya, dengan berbagai macam. Nah, ini satu kondisi. Kemudian orang tersebut, ya, kemudian ada orang yang bertanya lagi kepada Nabi, mengadukan perihal tentang seorang perempuan yang selalu, ya, menjaga ibadah-ibadah yang wajib-wajib. Ya, ibadahnya bukanlah yang ahli ibadah, ibadahnya yang sedang-sedang, yang wajib-wajib dia jaga. Kalaupun yang sunnah tidak begitu banyak, ya, tidak begitu tekun melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Yang ibadah wajib-wajib dia jaga. Nah, kemudian kalaupun dia bersedekah, tidak begitu banyak, dia menyisihkan sedikit hartanya untuk dia sedekahkan. Kalaupun ibadah sunnah, ya, bahkan disebutkan dia tidak, ya, tidak pernah melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, ya, dan namun, ya, dia tidak pernah menyakiti tetangganya, dia tidak pernah menyakiti perasaan orang lain.
Ini dalam hal maksudnya apa? Ya, menunjukkan akhlak ini memiliki kedudukan yang tinggi. Bukan berarti kalau gitu udahlah nggak usah aku ibadah sunnah, nggak usah sholat sunnah, nggak perlu sedekah. Bukan. Ini dalam hal ya menunjukkan keutamaan akhlak yang mulia. Ya kalau bisa tentunya kita berusaha jalan apa saja jalan-jalan kebaikan yang bisa kita usahakan. Mampu puasa sunnah, sholat sunnah kita jaga, sedekah yang sunnah juga kita jaga, kita bersegera. Nah, ini dalam hal membandingkan bagaimana ya begitu besarnya kedudukan akhlak yang mulia. Nah, ya wanita tersebut kalau bahasa kita ibadahnya biasa-biasa saja, ya. Akan tetapi dia punya keistimewaan, yaitu tidak menyakiti perasaan orang lain. Dia jaga ucapannya, bertutur kata yang sopan, ya bertutur kata yang lembut, berwajah manis. Kedatangannya senantiasa diharapkan karena ucapan-ucapannya menyejukkan hati, menyejukkan pandangan. Nah, maka Rasulullah SAW berkomentar tentang ya wanita ini, hiya fil jannah, dia di dalam surga. Subhanallah, ya masya Allah. Ini menunjukkan apa? Akhlak punya porsi yang besar, menjadi sebab memasukkan seseorang ke dalam surga. Ya kalau kita tentunya berusaha untuk menjadi akhlak yang orang yang memiliki akhlak yang baik dan ibadah yang apa? Yang banyak. Nah, maka saudaraku rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cukuplah kisah ini sebagai pengingat kita begitu pentingnya akhlak yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga atau neraka. Maka tanyakan kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita berakhlak mulia? Sudahkah kita mempraktekkan akhlak yang mulia? Terutama kepada orang-orang yang terdekat kita, orang tua kita, uak kita. Kadang orang kalau sama temannya, masya Allah, akhi gimana kabarnya? Iya, wah. Ya, tapi sama keluarganya, sama istrinya, nelpon, ayo dek, iya, ada apa? Ya, udah cukup, dah, ya, assalamualaikum. Ya kan? Kalau sama kawan teman kerjanya, rekan kerjanya, wah, iya, apalagi mendatangkan cuan, ya kan? Wah, iya Pak, tenang Pak, insya Allah Pak, iya. Ada lagi Pak? Wah, ini sebenarnya koreksi untuk kita semuanya. Jadi jangan sampai orang-orang yang terdekat yang seharusnya kita diperintahkan untuk berbuat baik kepadanya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Berbuat baiklah kepada para wanita, terutama para istri, kepada para istrinya, ya. Nah, ikhwani fillah azinallahu wa iyyakum, ya, juga kepada kedua orang tua. Kalau kepada temannya sering apa? Dia kunjungi. Kepada orang tuanya ya jarang. Kalaupun jauh, usahakan telepon, tanya kabar. Nah, demikian. Saudaraku rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini motivasi ataupun nasihat untuk kita semuanya agar kita menjaga, memperbaiki ya akhlak kita, terutama kepada orang-orang yang punya hak dengan kita, yang lebih, ya kerabat kita, ya yang sudah berkeluarga, istri, anaknya. Nah, demikian. Ikhwani fillah azinallahu wa iyyakum. Nah, kita akan masuk, ya kita ambil beberapa hadis-hadis Nabi SAW, ya ayat-ayat dan hadis-hadis yang memotivasi kita, ya agar kita memiliki akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi SAW secara khusus, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwa Nabi SAW berada di atas akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalam, Nun wal qalami wama yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, wa innalaka la'ajran ghaira mamnun, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah mengatakan, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan pena, ya wal qalami wama yasturun, demi ya pena dan apa yang dituliskannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang luhur, akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Maka ya Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi yang mulia. Maka semua hamba-hamba Allah yang memiliki akhlak yang mulia akan mendapatkan ya pujian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya, ini menunjukkan kedudukan yang tinggi ya, akhlak ya, kedudukan akhlak yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan akhlak bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Bahwasanya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan liutammima salihal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Dan memang kalau kita mempelajari sejarah orang-orang Arab, Quraisy terutama ya, atau orang-orang Arab secara umum, mereka memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Di antaranya pemberani, ya, menepati janji, ya, berkata, ya, jujur. Nah demikian. Ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, dan Islam datang menyempurnakan ya akhlak manusia. Kemudian saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ya akhlak yang mulia di antara salah satu ya faktor terbanyak yang memasukkan orang ke dalam surga. Ada yang mungkin dengan apa? Puasanya, ada yang dengan apa? Ya jihadnya, ada yang dengan baca Al-Qur'annya, dan ternyata akhlak ya adalah faktor sebab yang memasukkan seseorang ke dalam surga yang paling banyak. Karena kalau ibadah ya masih banyak kita kurangnya, lalainya. Ya. Salat malam masih jarang, ya kan? Sedekah masih kurang. Nah, ditambah lagi dengan kesibukan kita. Nah, masih banyak ya kelalaian kita. Saat salat Allahu Akbar, nanti selain ini aku mau ketemu, mau meeting, mau gini, mau ya. Enggak fokus, salatnya enggak khusyuk. Ya kan? Nah, seperti itu. Yang itu yang ibadah wajib. Yang sunnah, salatnya cepat-cepat. Ya, tidak khusyuk. Nah, masih banyak kekurangan kita. Nah, maka tentu kita berusaha. Nabi mengatakan saddidu wa qaribu. Terus kita berusaha menjaga keikhlasan kita, berusaha untuk bisa khusyuk dalam beribadah. Nah, akan tapi ya sembari itu juga kita apa? Memperbaiki akhlak kita. Karena ternyata akhlak punya porsi yang besar memasukkan seseorang ke dalam surga. Suatu ketika Nabi pernah ditanya ya tentang sebab yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Jadi ternyata ya akhlak yang mulia ini menjadi faktor yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dan nilai hasan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Kemudian saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan akhlak juga bahwasanya ya kemuliaan seseorang dinilai barometernya ya, barometer keimanan seseorang, sempurna atau tidak sempurnanya iman seseorang dilihat dari akhlaknya. Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Orang yang beriman yang paling sempurna imannya, lihat, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maka harusnya saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, semakin seorang berilmu harusnya semakin berakhlak. Ya. Semakin dia ya semakin lama ngaji, dia semakin ya tutur katanya semakin sopan, ya.
akhlaknya, sikapnya semakin baik kepada kedua orang tuanya, walaupun mungkin kedua orang tuanya belum mengaji, ya, belum mengikuti sunnah Nabi SAW, ya, belum mau belajar, belum mau beribadah, ya, sesuai sunnah Rasulullah SAW, tapi apa? Dia menjaga akhlaknya. Semoga dengan akhlak yang baik tersebut menjadi pintu-pintu hidayah. Ya, Masya Allah, antum ngaji di mana, nak? Kok semakin sejuk lihatnya, ucapannya, ya, kemudian sikapnya, ya, mama pingin ngaji, mama pingin belajar agama, ajak mama, ya, diajak. Nah, seperti itu. Nggak tahu kita, ya. Semoga dengan akhlak kita, ya, akhlak kita kepada manusia itu menjadi pembuka pintu hidayah untuk mereka. Nah, jangan sebaliknya, kita malah menjadi penutup pintu hidayah. Ngaji di mana kau? Di sini. Wah, berarti ini, ya, nggak bagus ini. Nah, seperti itu, semakin jauh. Oh, pantaslah seperti itu. Nah, semakin jauh. Nah, maka saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ternyata orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaliknya, semakin akhlaknya buruk, maka semakin apa? Semakin kurang. Nah, terutama, ya, kita katakan tadi akhlak secara umum, akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, nah, bahkan kepada binatang sekalipun. Wa khiyarukum linisaihi, dan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada kepada istrinya. Nah, karena saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau penilaian manusia, wah, dia baik, ya, suka traktir, ya, kalau ketemu apa, ya, tegur sapa. Tapi coba tanya istrinya, gimana dia? Maka istrilah, ya, yang bisa tahu hakikat seseorang. Karena kalau kita dengan teman, mungkin teman kerja 2 jam, 5 jam, 6 jam, dengan istri lebih banyak, ya, baik dalam kondisi rezekinya lancar. Kalau pas orang rezekinya lancar, ketawa, senyum. Dalam kondisi pas sulit, gimana dia menyikapinya? Dalam kondisi senang, mungkin orang bisa apa? Ya, bisa senyum lebar, ya, bisa sikap yang baik. Dalam kondisi dia suntuk, dalam kondisi dia sulit, ada problema, gimana sikapnya? Dan yang tahu siapa? Ya, istrinya. Maka Nabi SAW berwasiat, ya, agar berbuat baik kepada para istri. Istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dhil'in. Ya, berwasiatlah agar berbuat baik kepada para wanita, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Nah, wa inna awaj syai'in a'lah, dan yang paling bengkok adalah yang paling atasnya. Ya, tulang rusuk yang paling atas. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan akhlak yang mulia, ya, maka ternyata semakin seorang berakhlak mulia, semakin, ya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semakin dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbakum ilayya ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, ya, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Siapa mereka? Al-muwatta'una aknafa alladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Mereka adalah orang-orang yang, ya, memiliki kepribadian yang baik. Pribadinya apa? Baik, yang mudah bergaul dan diajak untuk bergaul. Naam. Ikhwani fi din azzainallah wa iyyakum. Nah, maka Nabi SAW juga menyebutkan, ya, bahwa orang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang yang dijauhi oleh manusia
karena takut apa? Gangguannya. Maka jadilah orang-orang yang diharapkan kehadirannya. Ya, karena apa? Karena akhlak yang baik, kemudian ya tutur kata yang sopan, maka kehadirannya diharapkan. Jangan menjadi orang-orang yang dijauhi oleh manusia. Karena apa? Karena ucapannya, karena lisannya. Maka kehadiran orang, jadilah seorang mukmin yang sejati, yang kehadirannya dinanti-nanti. Mana si fulan? Mana si fulan? Kok nggak nampak ya? Nah, ditanyakan kehadirannya. Bahkan kalau tidak hadir, ya disesali ketidakhadirannya. Waduh, kok nggak datang pula lah si fulan ya. Nah, seperti itu. Bukan sebaliknya, ya kehadirannya nggak diharapkan. Aduh, datang pula si fulan. Astagfirullah. Ya. Nah, seperti itu. Aduh. Nah, jadi kehadirannya disesali oleh manusia. Nah, Nabi SAW bersabda, Inna syarran nasi manzilatan indallah yaumal qiyamah man wada'ahu aw tarakahun nas ittiqa'a fuhsyihi. Sesungguhnya ya manusia yang paling buruk di sisi Allah kelak di hari kiamat adalah orang yang dijauhi oleh manusia karena apa? Takut kejelekannya. Nah, maka saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang-orang yang senantiasa diharapkan kehadirannya. Ya, karena akhlak yang baik, dan jangan menjadi orang-orang yang ditakuti, disesali kehadirannya karena akhlak yang buruk. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki akhlak yang mulia, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga dengan akhlak kita yang baik dan menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.